Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatullah wa salamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis Al-Qur'an Karim, meskipun dalam kondisi hujan yang tidak berhenti dari siang tadi. Semoga hujan ini menjadikan rahmat bagi kita semua, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam doa yang Nabi ajarkan, Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujan ini menjadi manfaat bagi kita semua, karena hakikatnya air yang Allah turunkan itu berupa rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Pada malam ini kita akan coba untuk mengkaji dan mentadaburi satu surah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang surah Ad-Duha. Ya. Nah, penamaan surah Al-Insyirah ini disebut dinamakan surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah karena surah ini dibuka atau diawali dengan informasi tentang lapangnya, luasnya ya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi luas dan lapang, itu karena cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, iman, hikmah ya. Sehingga menjadikan dada Nabi, hati Nabi itu fasihan ya, fasihan, luas, warahiban, wasi'an, dan begitu siap untuk menerima apa yang menjadi tugas beliau sebagai seorang nabi, penyampai wahyu, gitu ya. Nah, kalimat Asy-Syarh ini terikat ya oleh kalimat hidayah, oleh kalimat al-Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ya, ayat 125. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk kepadanya, apa yang Allah lakukan? Yashrah sadrahu. Allah lapangkan, Allah luaskan sadrahu, yang dimaksud adalah qalbahu, hatinya. Untuk apa? Lil Islam, untuk menerima al-Islam. Dalam Islam itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Keduanya adalah petunjuk hidup untuk manusia. Nah, kaitannya dengan
surah sebelumnya, surah Ad-Duha yang telah kita bahas, yaitu hubungan yang sangat erat antara surah Ad-Duha karena ada kesamaan, ada kesesuaian tentang tema dan kalimat-kalimat yang ada dalam dua surah tersebut. Karena pada kedua surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, pertama adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta yang kedua adalah adanya anjuran untuk beramal dan bersyukur. Di mana di dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah kau dulu Muhammad seorang yatim, fa'awa, lalu Allah melindungimu, Allah menjagamu, Allah merawatmu. Nah, di sini di dalam surah Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, hai Muhammad? Ini kaitan atau hubungan antara surah Ad-Duha dengan Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Ya. Nah, apa kandungan atau tema yang terdapat di dalam surah Asy-Syarh ini? Dalam tafsir Al-Munir li karangan Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia mengatakan tema surat ini ini berbicara tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada beliau, sehingga berhak mendapatkan pujian dan kesyukuran karena Allah telah memberikan karunia yang agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hal-hal yang terkandung dalam surah Al-Insyirah ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beragam nikmat, ya. Ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syarhus sadri, yaitu lapangnya hati, ya, lapangnya dada. Bil hikmati wal iman, lapangnya dada disebabkan oleh hikmah dan iman. Yang kedua, wa tathiruhu minadz dzunub wal auzar, pensucian daripada dosa-dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa raf'u manzilatihi wa maqamihi fid dunya wal akhirah, diangkatnya kedudukan, ya, maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, sebagaimana kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Alam nashrah laka sadrak. Jadi Allah telah melapangkan hatimu Muhammad, wa wada'na anka wizrak. Allah telah menghapuskan segala dosa-dosamu. Makanya Nabi disebut Al-Ma'sum, ya, bukan Al-Ma'sum.
pemilik pom bensin. Al-ma'sum, ini sifat yang dijaga ya dari perbuatan dosa dan kesalahan. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Yang mana dosa itu menjadi beban ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dihapuskan. Bahkan bukan hanya sebelumnya, bahkan setelahnya pun. Jadi dosa yang sebelum dan setelahnya itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi khusus. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ini yang ketiga, Allah angkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca beberapa tafsir itu, Nabi diangkat oleh Allah itu ketika disandingkan namanya di dalam azan, dalam iqamah. Tidak sah azan kalau kita tidak menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini diangkatnya kedudukan Nabi ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azan, jadi disandingkan dengan nama Allah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam iqamah gitu ya. Kemudian di dalam salawat tasyahud juga disebutkan. Nah, ini kandungan yang terdapat di dalam surah Asy-Syarh yang pertama. Yang kedua, Allah telah berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memudahkan al-usr, bitaisiril usri, memudahkan al-usr, kesulitan-kesulitan. Nanti kita akan bahas dari sisi kalimat nanti ya. Kenapa kalimat-kalimat dalam surah ini dipilih al-usr atau yusr gitu ya. Kemudian nashrah dan sebagainya. Kemudian wa tafrijil qurb alaihi, memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan. Wa izalatil mihan wasyada'id, kemudian menghilangkan beban-beban, sesuatu yang sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dihilangkan. Wa tabsyirihi biqurbi nasri 'alal a'da. Kemudian yang ketiga dalam poin yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pertolongan atas musuh mereka. Ya. Ini terdapat di ayat selanjutnya, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Bahkan 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penegasan, kepastian, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yaitu amruhu bil muwadzafati 'ala al ibadah wa tafarrug laha ba'da al qiyam bi tabligh risalah. Jadi perintah Allah dalam surat Asy-Syarh ini, kandungan tema yang ada dalam surah Asy-Syarh ini yang ketiga ini adalah apa? Perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendawamkan, senantiasa beribadah, fokus, serius, mencurahkan seluruh potensi yang ada dalam diri itu. Ba'dal qiyam bi tablighi risalah, setelah menunaikan tugas menyampaikan risalah, setelah berjihad ya. Syukran lillahi ala ma an'ama alaih, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu di ayat yang terakhir, ayat ke-7, fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai mengerjakan tugasmu
yaitu menyampaikan risalah, dakwah, jihad, urusan dunia, ma'isyah, maka fansab. Kalimat juga fansab, nanti kita akan bahas. Maksudnya apa? Fa'at'ib, bersusah payahlah, bercapek-capeklah, maksudnya seriuslah, sungguhlah, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah, ya, dengan berdoa. Yang keempat poinnya adalah amru ba'da kulli syai' bitawakkul. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, setelah melakukan segala sesuatu itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraghbah fi ma indah, dan mengharap apa yang Allah miliki. Jangan sekali-kali menyandarkan apapun bentuk ketaatan itu kepada makhluk harapannya itu, tapi harus betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di akhir surah, wa ila rabbika farghab, ya, dan kepada Rabbmulah kamu harus farghab, berharap, gitu. Ini 4 poin kandungan atau tema dalam surah Asy-Syarh, ya. Nah, kita akan bahas dari sisi kalimat, karena kalau dalam kita bertadabbur Al-Quran, pertama kita harus memahami makna lughawi dari kalimat-kalimat Al-Quran itu sendiri, ya. Itu namanya tafsir. Tafsir itu adalah memahami makna kalimat yang ada dalam surat tersebut. Itu tafsir namanya. Tafsir itu secara bahasa al-bayan, ya, menjelaskan kalimat yang ghair wadihah, yang tidak jelas bagi kita. Nah, kita akan bahas dari sisi bahasa. Ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Apakah? Ini harfu istifham, kata tanya, ya. Lam itu huruf jazm dalam ilmu nahwu, ya. Alam menjadi satu, itu namanya istifham nafi, pertanyaan tapi untuk meniadakan. Dalam hal ini maknanya adalah litaqrir, untuk menegaskan, menyatakan, gitu, sesuatu. Apa? Nashrah, kami melapangkan. Kalau kita lihat susunan kalimat ini, alam nashrah, ada huruf lam. Ini jadi kaidah, ya, dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu. Ketika lam masuk ke fi'il mudhari', nashrah, ini fi'il mudhari', maka dia bermakna qalbi lil madhi. Itu memiliki makna untuk masa lampau. Makanya terjemahnya, bukankah kami telah, ya. Padahal kalimatnya bentuk, ya, sighahnya sighah mudhari'. Alam nashrah. Karena ada lam di sini, maka dia bisa bermakna lil madhi. Alam nashrah. Makanya nanti di ayat selanjutnya dalam bentuk fi'il madhi, bukan lagi fi'il mudhari. Wa wada'na, ini fi'il madhi. Tidak wa nadha, gitu ya, tapi wa wada'na dalam bentuk fi'il madhi. Karena ayat pertama lam masuk ke fi'il mudhari itu bermakna madhi. Nashrah, ya. Nah, kalimat syaraha, kalau kita lihat dalam tafsir, ya, tafsir kalimat nashrah itu nusi' atau nufasih, meluaskan, melapangkan.
Nah, kalau kita untuk belajar tadabbur, kita menanyakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat nusi' ausa yusi', nusi', alam nusi' atau nuwasi' atau nufassih, tapi menggunakan kalimat syaraha, alam nashrah. Nah, kalimat nashrah, lapangnya dada, ini kaitan erat dengan hidayah. Gitu. Sebagaimana di ayat yang tadi, ya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapapun yang Allah kehendaki, gitu, untuk diberikan hidayah, maka dadanya akan diberikan kelapangan, kemudahan, welcome, gitu, mudah sekali untuk menerima Islam. Nah, ini bermakna takrir. Takrir ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kami telah melapangkan laka, gitu ya. Laka. Ini lam harfu jar, kemudian disandingkan dengan huruf dhamir, ini lil ikhtisas kata para ulama, menunjukkan makna khusus. Gitu. Kami telah melapangkan dadamu khusus untuk Muhammad, gitu ya. Sadraka. Yang sadr dalam tafsir itu maknanya al-qalb, hati. Ya. Jadi ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mentakrir, ya, memberikan satu statement pernyataan dalam Al-Quran ini khusus tentang Nabi Muhammad sebagai bentuk apa? Pemberian nikmat yang agung, yaitu dengan dilapangkannya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu nanti akan menerima tugas yang sangat berat. Dalam surah Al-Muzammil, ya, dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, itu tugas yang sangat berat. Disebutnya qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila. Artinya, ketika seseorang atau siapapun yang menginginkan kelapangan hati, maka dia mesti mau menerima apa yang dibawa oleh al-Islam, ya, yaitu Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW atau sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, lapangnya hati itu tidak mungkin kecuali hanya dengan hidayah Al-Quran. Siapapun orangnya tidak mungkin akan merasakan kelapangan hatinya kecuali dengan hidayah Al-Quran. Yang kedua, ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, oleh para ulama disebutkan wa wada'na itu hatatna wa azalna wa khaffafna, itu dihapuskan, ya. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat wada'a. Wada'a itu artinya melepaskan, menyimpan, ya. Karena apa? Karena wizrun itu zanbun, itu dosa, ya, yang akan menjadi beban bagi Nabi ketika dia memiliki dosa ketika menyampaikan sesuatu.
terasa berat. Diibaratkan beban yang ada dalam pundak, gitu. Berat untuk menyampaikan ketika ada peluang untuk berbuat dosa. Makanya Nabi itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang maksum. Makanya nggak ada celaan Nabi mah, gitu. Nggak ada celaan. Tapi meskipun demikian, nih, subhanallah ya, manusia, orang-orang yang kafir ini, meskipun Nabi sudah dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang bersih dengan ayat ini, tapi tetap saja celaan, hinaan gitu ya, ada saja kepada Nabi. Apalagi kita manusia yang tidak bisa lepas daripada dosa. Wa wada'na anka wizrak. Nah, ini sebagai bentuk yang tadi di tema sebelumnya, sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak ada beban dalam menyampaikan risalah karena beliau tidak berpeluang melakukan kesalahan, tidak ada peluang untuk melakukan dosa. Ketika ada keliru saja sedikit, langsung Allah ingatkan turun ayat, sehingga tidak berlaku dosa dan kesalahan itu bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk beliau. Kemudian di ayat yang ketiganya, alladzi anqadha dhahrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Karena dosa-dosa itu, ya, beban-beban itu, dalam beberapa tafsir itu, ini bukan hanya dosa, tapi beban-beban tugas yang beliau pikul. Itu anqadha dhahrak, itu memberatkan, ya, memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan tugas, sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama sebagai bentuk pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, meringankan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ayat lain itu disebutkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, surat Al-Fath ya, ayat kedua. Jadi Allah mengampuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini bagian dari penafsiran wa wada'na anka wizrak, ya, alladzi anqadha dhahrak. Yang intinya di sini, ya, yang dimaksud bukan dosa-dosa maksiat, ya, walaysal murad bidzunub al-ma'asi, bukan dosa-dosa maksiat wal atham, ya, fa innar rusul ma'sumun min irtikabiz dzunub, karena nabi rasul-rasul itu dijaga dari melakukan dosa-dosa. Wa innamal murad, ya, ma fa'alahu ijtihadan mimma huwa khilafal ula. Tapi yang dimaksud adalah apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk kesungguh-sungguhan dari takut menyalahi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutan saja. Karena kalau melakukan dosa itu sudah dimaksum, ya.
Ketakutan itu saja itu sudah oleh Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mustahil ya. Taib. Nah, ini makna wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sekali lagi, ayat ini sebagai bentuk pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan beban ketika beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat laka, khusus untukmu Muhammad, dzikraka, yaitu kedudukanmu. Jadi diangkat kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama dengan kenabian, kemudian disebutkan namanya, disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat, di dalam azan, iqamah, tasyahud, bahkan dalam khutbah-khutbah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini semua adalah bentuk diangkatnya posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di ayat selanjutnya apa? Fa inna ma'al usri yusra. Nah, sering sekali ayat ini orang fokus temanya kepada ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Sering fokusnya ke sini. Padahal bukan. Ayat ini bukan berbicara tentang itu. Bukan setiap di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dijadikan andalan, bukan itu. Ini mah sudah ketentuan dari Allah. Bab itu mah gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa inna ma'al usri yusra? Ini sebagai khobar, berita dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sunatullah. Ini sunatullah. Setiap ya, fa inna, maka sesungguhnya, ma'a di sini tafsirnya adalah ba'da. Fa inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kenapa Al-Quran menggunakan ma'a, tidak ba'da? Nah, ma'a, sedangkan kalimat ma'a itu lil musahabah, artinya bersanding, menyertai. Jadi sunatullahnya setelah kesulitan itu selalu membersamainya kemudahan. Ini jangan khawatir gitu. Jadi temanya itu bukan ini dalam surat ini, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Itu mah sudah sunatullah. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, masa-masa sulit, jangan khawatir gitu. Itu sunatullah, akan ada, pasti disertai kemudahan gitu. Justru fokus surat ini ada di ayat terakhir. Kenapa? Karena ayat ini adalah, surat ini surah Makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Nah, saya sampaikan, surah Makkiyah itu surat apa? Surah Ta'sisiyah. Surah yang di dalamnya banyak ayat-ayat yang membangun pondasi umat. Gitu. Yang harusnya menjadi fokus kita bukan di inna ma'al usri yusra. Itu mah sunatullah.
Jangan khawatir gitu. Tapi harus fokusnya apa? Di ayat terakhir. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini wa ila rabbika farghab. Bahkan kalimatnya didahulukan. Wa ila rabbika farghab. Harusnya farghab ila rabbika. Itu kalimat basyariyah, kalimat kaidah usuliyahnya, kalimat bahasa Arab manusianya itu farghab ila rabbika. Nah, ini kalimat Qur'annya wa ila rabbika farghab, didahulukan ila rabbik. Ini adalah takhsis seperti dalam surah Al-Fatihah, ya, ayat yang kelima, iyyaka na'budu. Yang aslinya apa? Na'budu iyyaka. Itu susunan bahasa Arab manusia. Na'budu iyyaka. Tapi susunan bahasa Al-Quran iyyaka na'budu ini menjadikan orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan surat ini. Wa ila rabbika farghab. Ini yang seharusnya menjadi fokus. Ini taksisnya di sini. Penanaman pondasi. Gitu. Setelah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini khitabnya kepada Nabi ini. Ya, khitabnya kepada Nabi, tapi pelajarannya bagi kita. Bukankah kita telah memeluk Islam? Sehingga dengan Islam itu kita bisa menerima pengajaran-pengajaran dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Bukankah itu nikmat yang terbesar? Makanya disebutkan dalam setiap khutbah itu, ya, ala ni'matil Islam wal iman, ala ni'matil iman wal Islam, atas nikmat iman dan Islam. Selalu disebutkan itu nikmat terbesar. Kalau kita merasakan itu nikmat terbesar, maka apa? Wa ila rabbika farghab. Jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harapan. Jangan berharap kepada selain Allah dalam setiap amal yang kita lakukan. Ini taksis. Ini membangun pondasi tauhid. Jadi kalau ketika kita membaca surah Al-Quran Makkiyah, lihat di akhir ayatnya atau di awal ayatnya, ini biasanya mendidik siapapun yang membacanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tauhid, karena taksis membangun pondasi. Bisa akhlak gitu, ya, bisa akidah taksisnya itu. Tidak lepas dari itu. Gak ada masalah hukum dalam ayat-ayat Makkiyah. Gitu. Gak ada masalah hukum. Gitu. Masalah pondasi, akidah, akhlak, adab. Ya. Oleh karena itu, nah, poinnya di dalam surah Asy-Syarah ini adalah sebetulnya ketika seseorang sudah berada dalam Islam, sudah berada dalam Islam, itu sebetulnya Allah telah melapangkan hatinya, dan itu kenikmatan yang besar. Jangan dipersempit lagi, gitu. Ketika orang sudah berada dalam Islam, jangan dipersempit lagi. Kan sekarang orang sudah ada dalam Islam, tapi menghadapi kehidupan ini selalu mengeluh dan mengeluh. Betul nggak? Ketika menghadapi tantangan hidup, ada kesulitan, mengeluh. Sudah jelas, inna ma'al usri yusra. Kok kenapa khawatir? Berarti ini taksisnya belum kuat. Ketika seseorang sudah berada dalam Islam, tapi ketika dia menghadapi kesulitan dalam kehidupan,
Dia merasa sempit dadanya itu. Berarti ini ada yang salah. Taksisnya itu. Seharusnya ketika seseorang sudah berada dalam Islam, apa? Yashrah sadruhu. Dadanya itu lapang. Mustahil makanya kalau orang betul-betul Islam, istislam, mustahil dia akan berkeluh kesah. Gitu. Ini poinnya kenapa? Karena dia sadar Allah sudah menegaskan fa inna ma'al usri yusra. Kalimat usri itu kalau kita lihat di tafsirnya itu, usri itu su'ubah, kesulitan. Nah, sekali lagi dalam kalimat Al-Quran, kenapa disebutkan kalimatnya al-usr? Kalau kita lihat kamus-kamus bahasa Arab, al-usr itu adalah puncaknya kesulitan. Kalimat usr, puncaknya kesulitan. Kalau su'ubah itu sulit biasa. Tapi kalau digunakan kalimat usr atau asir, ya, asir, itu artinya kesulitan yang sangat, puncaknya kesulitan. Nah, setelah puncaknya kesulitan, kalau kita mau bahasakan secara bebas itu, yusra. Yusra apa? Yasir. Maknanya apa? Sahlun, suhulah. Suhulah. Nah, yusr ini puncaknya kemudahan. Sebaliknya daripada usr. Jadi puncaknya kemudahan. Bukan sekedar mudah. Kalau mudah, suhulah, itu mudah dalam perbuatan. Itu mudah, itu namanya sahlun. Mudah dalam melakukan sesuatu, itu sahlun namanya. Tapi kalau yusrun atau yusra, ini mudah dalam perbuatan dan juga dalam semua kondisi. Dalam kondisi dan situasi apapun itu mudah. Itu makna yusrun. Makanya disebutkan puncaknya kemudahan. Jadi tidak ada lagi kesulitan. Ini sudah jaminan dari Allah. Bahkan Allah menegaskannya dengan kalimat taukid, inna, gitu ya. Penegasan, sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkinlah ada kekhawatiran seorang muslim itu ketika dia faham kalimat inna ma'al usri yusra. Nah, titik poinnya apa? Ketika kita merasakan ini nikmat dari Allah, kita berada dalam Islam, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita pun ketika kita bertaubat oleh Allah diampuni dengan mudah. Bahkan amalan-amalan khusus umat Muhammadi, amalan-amalan sedikit itu bisa melahirkan pahala yang begitu besar. Bukankah nikmat dari Allah dalam Islam? Contoh, bulan puasa, bulan saum, ada satu amalan, satu waktu saja, satu malam, yang nilainya kalau kita beribadah bertepatan dengan waktu itu, disebutnya apa? Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan itu menjadi senilai dengan 1000 bulan. Ini dalam Islam. Bukankah ini kenikmatan? Itu ya. Apalagi salat berjamaah. Nilainya berapa? Satu kali salat berjamaah 25 minimal sampai 27 derajatnya. Karena di sana banyak amal soleh yang kita kerjakan. Mulai dari kita berangkat wudu dari rumah, berangkat ke masjid, langkah kanan ditambah pahala langkah kiri, dihapus dosa.
masuk masjid, tahiyatul masjid, pahalanya. Bertemu dengan tetangga, mengucapkan salam. Bukankah itu semua kebaikan di dalam Islam? Semuanya dinilai, sehingga jadi luar biasa pahalanya. Sedekah, berapa Allah lipat gandakan? 700 kali lipat. Satu kali sedekah 700 kali lipat. Bukankah ini kenikmatan di dalam Islam? Ya. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Ini kenikmatan Islam. Bahkan orang yang sudah meninggal, cita-citanya ketika dia mau dibangkitkan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Pertama kali yang diucapkan apa? Fa as-saddaqo. Bukan fa usalli atau fa atahajjad, fa aqra'ul Qur'an. Fa as-saddaqo. Pasti kalimatnya ini, saking kupengennya, pasti kami akan bersedekah. Bukankah ini nikmat dari Islam? Pahalanya yang dahsyat, luar biasa. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. So, dosa segede apapun ketika kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni enggak? Ampuni. Ada satu kisah kan tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang, ya. Di tengah perjalanannya, ketika dia membunuh yang ke-100 itu, dia bertanya kepada seorang yang alim, apakah dosa saya diterima? Diampuni? Diampuni. Di tengah perjalanan mau taubat, kemudian wafat. Padahal dosanya sudah, jangankan membunuh 100 orang, membunuh 1 jiwa saja, itu di sisi Allah itu termasuk dosa kabair, minal kabair. Ini 100. Tapi ketika dia bertaubat, bagaimana? Allah terima. Ternyata ujungnya, Masya Allah, husnul khatimah. Karena taubat itu sebesar apapun. Bukankah ini nikmat Islam? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Diangkat umat Islam. Nah, ini khitabnya kepada Nabi, Nabi yang diangkat kedudukannya. Tapi umat Islam ketika mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada umat Islam, umat yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya diangkat oleh Allah, disandingkan namanya. Ketika orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memujinya dengan mengatakan, kuntum khaira ummah. Kalian manusia terbaik. Gak ada yang terbaik kecuali kalian, kata Allah. Bukankah ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka oleh karena itu, ketika kita menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, selesai dari satu amalan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Lakukan lagi amalan yang lain, dan ingat catatannya. Ketika kita beramal apapun itu, sekecil apapun amalan itu, ila rabbika farghab. Harapkanlah hanya kepada Allah pahalanya, hanya dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ini poinnya. Ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merubah mindset kita ketika memahami ayat ini, ya. Yang biasanya
yang menjadikan tema utama biasa inna ma'al usri. Sehingga Ustaz Dimas beri judul setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita mentadabbur surat ini, justru poinnya ada di tauhidullah, mengesahkan Allah. Karena itu mah sudah jadi sunatullah, rangkaian. Justru ketika kita memahami fa inna ma'al usri yusra, ini luar biasa, ini nikmat dari Allah bagi orang-orang Islam. Jaminan ketika orang sudah yakin dengan Allah, tidak akan ada kekhawatiran dalam kehidupannya. Sesulit apapun, tidak akan pernah berkeluh kesah, tidak akan pernah merasa kecewa, tidak akan merasa dihinakan, tidak. Kenapa? Karena itu sunatullah. Dia sadar, gitu. Tidak menjadikan dia berhenti untuk berkarya, tidak menjadikan dia berhenti untuk beramal. Kenapa? Karena poinnya di ayat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini poin yang paling penting dalam surah Asy-Syarh, ya. Dan itu menjadikan seorang mukmin lapang dadanya, lapang hatinya. Kalau ingin lapang hati, ya tadi, jangan pernah berhenti untuk melakukan satu amalan. Karena sudah misalkan selesai tugas, rehat, berehat gitu. Jangan, lakukan amal yang lain meskipun kecil gitu. Tapi juga dengan catatan mengharapkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadikan hati seorang mukmin, orang muslim itu lapang dadanya. Karena tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada yang diharapkan hanya kecuali Allah. Sedangkan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau kita berharap kepada makhluk, banyak kekecewaan yang kita dapatkan. Ya. Janji-janji yang tidak ditepati. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sedikit mentadabburi surah Asy-Syarh ini menjadikan hati kita lebih lapang, lebih merasakan betapa nikmatnya kita berada dalam Islam. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam surah ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan merubah mindset kita dalam memahami surah Asy-Syarh, ya. Jadi intinya fokusnya adalah ketauhidan kita. Fokus kepada Allah gitu. Jangan fokus kepada makhluk gitu. Karena surah Makkiyah ini surah ta'sisiyah. Membangun hati kita supaya terikat selalu dengan Allah, bukan dengan makhluk. Karena kondisi jahiliyah, kenapa surat-surat Makkiyah itu turun? Karena kondisi jahiliyah. Setiap pembicaraan, setiap amalan itu selalu berputar sekitar makhluk. Harapan dan sebagainya, doa itu kepada makhluk, sandarannya kepada makhluk. Nah, surah-surah Makkiyah itu merubah itu. Makanya mereka menjadi sahabat. Jadi para sahabat. Kalau sudah terikat dengan Allah, hatinya, harapannya sudah kepada Allah, sudah nggak ada kekhawatiran lagi. Makanya pantas ya, Abu Bakar As-Siddiq, dia korbankan seluruhnya. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Waktunya, nyawanya, ilmunya, apalagi hartanya, itu semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari Allah lah yang terbaik balasannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.